Salam sejahtera, damai Tuhan beserta kita. Kembali lagi bersama saya, Yohana Bombol di podcast Suara Kristiani. Teman-teman, hari ini kita akan berbagi cerita lagi nih tentang mengasihi diri kita sendiri. Tentang mengasihi diri sendiri memang tidak lepas ya dari kehidupan kita sebagai makhluk sosial, yang mana kita memiliki relasi dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, teman-teman pasti sangat sering ya mendengar kata be yourself atau jadilah dirimu sendiri, sering kan? Nah, mungkin saja salah satu di antara kita yang saat ini mendengarkan podcast saya itu sering mengatakan hal ini ke orang lain. Entah itu ke teman atau ke siapapun yang pernah datang ke kita, mungkin dengan curahan-curahan hati tentang rasa tidak percaya diri atau masalah lainnya. Nah, memang lebih mudah mengatakan kata-kata tersebut untuk orang yang datang kepada kita. Sementara pertanyaannya, apakah sebenarnya motivasi yang kita berikan untuk orang lain itu adalah motivasi untuk diri kita sendiri? Jangan sampai kita hanya salah satu dari beberapa orang yang sangat suka memberi motivasi kepada orang lain, tetapi kita sendiri sebenarnya butuh motivasi, atau kita sendiri sebenarnya menjadi orang yang ditujukan dari kata-kata motivasi yang kita berikan kepada orang lain. Nah, jadi teman-teman, profesi dan juga tuntutan keberadaan kita sebagai makhluk sosial itu menentukan sikap kita kepada diri kita sendiri. Seorang guru nih misalnya, mungkin saja ia sedang tidak baik-baik saja. Entah itu karena masalah keluarga, atau masalah dengan pasangannya, atau masalah lainnya. Nah, ketika dia harus masuk ke kelas, atau sekarang lagi pembelajaran online ya, mau tidak mau, suka tidak suka, dia harus tetap tersenyum. Dia harus bisa menunjukkan emosi yang positif bahwa dia sedang baik-baik saja. Apa? Karena ketika dia menunjukkan bahwa dirinya sedang tidak baik-baik saja, itu akan berpengaruh kepada siswa dan siswinya. Jadi, ada beberapa anak yang peka terhadap kondisi orang yang lebih tua darinya. Nah, bagi seorang guru ketika dihadapkan dengan situasi seperti ini, apakah dia harus menjadi dua orang berbeda? Atau dia tetap harus menunjukkan bahwa dia sedang tidak baik-baik saja? Nah, begitu keadaannya. Kita kadang dihadapkan dengan situasi seperti itu setiap hari. Pertanyaannya, apakah itu akan menjadi kebiasaan atau kita menjadi terbiasa dengan dua pembawaan diri tersebut? Ada beberapa orang yang mengatakan kita memiliki masalah dengan orang lain, kita harus memiliki keberanian untuk berbicara dengan orang tersebut. Ya, itu biasanya orang-orang tua yang menasihati anaknya ya. Kamu kalau punya masalah sama kakakmu atau sama adekmu atau sama siapa saja, coba untuk bicara, ngobrolkan baik-baik supaya masalah itu terselesaikan. Tetapi sadar atau tidak, ketika dua orang yang terlibat dalam satu konflik mau menyelesaikan masalahnya, itu diantaranya harus berani turunkan egonya. Yep. Pertanyaannya sekarang, pernahkah kita melakukan itu untuk diri kita sendiri? Pernahkah kita menurunkan ego kita, diri kita sendiri? Atau kita hanya menjadi orang yang ketika memiliki masalah, kita menyimpannya, kita membendungnya, memilih untuk tidur, alih-alih masalah itu bisa diselesaikan dengan tidur. Jadi bangun tidur, pasti perasaan saya baik-baik saja. Kita tidak berani menurunkan ego kita, menurunkan rasa egois dalam diri kita untuk bicara dengan diri kita sendiri. Kita pernah meluangkan waktu untuk diri kita sendiri, mendengar apa yang menjadi kepenatan hati, mendengar apa yang diributkan oleh isi kepala kita, rasa lelah di tubuh kita. Kita sudah kerja seharian, kita sudah capek. Kita sebenarnya pingin
tidur sebentar, tapi kita masih memaksa tubuh kita, ayo kerja, ini deadline-nya besok, ayo. Kita bahkan tidak memiliki waktu dan juga kesempatan untuk berbicara dengan diri kita sendiri. Kenapa? Karena rasa ego tadi. Kita sangat egois dengan diri kita sendiri. Atau sebenarnya kita memang tidak menghargai diri kita sendiri. Teman-teman, kadang lebih mudah untuk menunjukkan kasih sayang kepada orang lain daripada rasa cinta kepada diri kita sendiri. Ini kita sedang tidak bicara sifat egois ya, egois karena kita fokusnya ke diri kita sendiri. Di podcast sebelumnya saya mengatakan bahwa orang yang sudah selesai mengasihi dirinya sendiri tidak akan menyadari bahwa ia mengasihi orang lain karena kasihnya yang tidak bersyarat. Kasih yang tidak bersyarat itu bukan kasih yang kita berikan kepada orang berdasarkan kalkulasi ya. Itu bukan kasih atau cinta ketika kita memberikan itu kepada orang lalu kita menghitung untung dan juga ruginya. Kalau kita mengasihi seseorang, pasti kita akan mencoba untuk memberikan yang terbaik. Mungkin kita akan meluangkan waktu untuknya, atau kita akan memberikan sesuatu yang kita sendiri kadang tidak menyadari kenapa saya bisa melakukan itu. Pertanyaannya, apakah perasaan kita sebesar itu pernah kita berikan untuk diri kita sendiri? Pernahkah kita mencintai diri kita seluar biasa itu? Pernahkah kita memberikan waktu untuk diri kita seperti kita memberikan waktu untuk orang-orang di sekitar kita? Entah itu pekerjaan kita, entah itu tuntutan dari atasan kita atau hal lainnya. Pernahkah kita memberikan apresiasi kepada diri kita sendiri? Setelah kita bekerja seharian, kita menghargai. Aku luar biasa hari ini. Aku penuh dengan berkat hari ini. Atau kita hanya punya waktu ketika kita istirahat malam, tidur dengan rasa lelah, tanpa mengajak diri kita sendiri untuk bicara. Itulah yang sebenarnya emosi yang membuat kita tidak selesai kita rasakan. Kita tidak berani untuk mengajak diri kita sendiri bicara. Apa yang kamu butuhkan? Apa yang kamu rasakan sekarang? Apa yang harus aku lakukan agar hatimu kembali menjadi baik? Pernahkah kita berpikir bahwa kasih yang tidak berbatas yang pernah kita berikan untuk orang-orang di sekitar kita sama besarnya dengan kasih yang harus kita berikan untuk diri kita sendiri? Atau sebenarnya kita hanya fokus kepada orang lain, meletakkan seluruh tanggung jawab kita sebagai manusia yang Tuhan ciptakan kepada tanggung jawab orang lain. Jadi kita menjadikan orang lain alasan kita untuk bahagia. Kita meletakkan kebahagiaan kita di makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Seperti aku bahagia kalau aku sama dia, aku bahagia kalau dia tertawa, aku bahagia kalau atasanku senang. Apa sebenarnya kita hidup hanya untuk membahagiakan orang lain? Atau sebenarnya kita hidup hanya untuk memenuhi harapan orang lain? Teman-teman, kita hidup untuk diri kita sendiri. Itu yang paling pertama. Sadari itu. Kita hidup untuk diri kita sendiri. Bahkan saat kita sedang tidak baik-baik saja, yang tahu sedang tidak baik-baik sajanya karena apa, itu diri kita sendiri. Mungkin kita pernah dibentak orang atau orang pernah membuat kita tersinggung. Tetapi sebenarnya apa yang dia lakukan kepada kita sebenarnya bukan itu yang membuat kita sakit hati. Mungkin saja apa yang dia lakukan kepada kita adalah sesuatu yang pernah dilakukan oleh orang lain yang sebelumnya juga melakukan itu kepada kita. Tetapi kita memilih untuk diam, kita memilih untuk menerima itu, kita memilih untuk memendam itu
tanpa mengajak diri kita untuk berbicara bagaimana caranya kita keluar dari situasi ini, bagaimana caranya kita keluar dari masalah ini. Yang mengerti kita lebih dari apapun adalah diri kita sendiri. Tuhan menciptakan kita penuh rasa kasih sayang. Oleh karena kasih itu juga, Tuhan ingin bahwa kita hidup saling mengasihi antara sesama kita. Hanya saja, batasan kasih itu semestinya kita berikan kepada orang yang kita kasihi saat kita pun sudah mengasihi diri kita sendiri. Sadar atau tidak, kita adalah salah satu orang yang sering memaksakan diri, menyimpan rasa kesal, marah, dan sebagainya menggunung di hati atau isi kepala kita. Kita kadang suka menyimpannya di dalam hati, lalu bersikap seolah baik-baik saja. Kita lupa bahwa hati kita pun memiliki tempat untuk sewaktu-waktu mengingat apa yang membuatnya menjadi sakit. Teman-teman, maka dari itu saya mau mengajak kita semua turunkan rasa ego kita, ajak diri kita bicara. Mengasihi diri kita sendiri adalah bentuk tanggung jawab kita kepada Tuhan yang menciptakan kita sebagai makhluk yang paling sempurna. Kita memiliki akal, kita memiliki hak bebas, kita memiliki semuanya yang tidak dimiliki oleh makhluk hidup yang lain. Dan sudah seharusnya kita memiliki sikap kasih yang benar-benar datang dari lubuk hati kita, bahwa kita mengasihi diri kita sendiri. Mengasihi diri kita sendiri adalah sebuah tanggung jawab kepada diri kita sendiri. Dan sadari, cinta yang besar ialah ketika kita mencintai orang yang kita cintai saat ini, saat kita sendiri sudah dan tidak sedang menjadikan orang lain alasan untuk kita mencintai diri kita sendiri. Kalau kita menjadikan orang lain alasan untuk kita mencintai diri kita sendiri, suatu ketika saat orang itu pergi atau menghilang, kita tidak tahu dari mana kita memulainya. Entah itu mencintai diri kita atau mencintai orang lain. Mulailah dari mencintai diri kita sendiri, teman-teman. Hal yang paling sederhana yang bisa kita lakukan, menyadari setiap emosi yang ada atau muncul dari dalam diri kita. Sesekali beri apresiasi terhadap diri sendiri atas capaian yang kita dapat. Sesekali ajak diri kita bicara. Sebelum atau sesudah sadar, malam dan juga pagi, ajak diri kita bicara. Turunkan rasa ego kita. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita mau. Teman-teman, jangan terlalu sering menyenangkan hati orang lain hanya untuk terlihat baik-baik saja, atau hanya untuk menyampingkan sesuatu yang kita pikir itu akan menjadi besar. Kita tidak mau memiliki masalah dengan orang hanya karena kita memiliki sikap mengalah. Padahal sebenarnya kita kecewa, kita marah dengan sikapnya. Beranilah untuk menghargai diri sendiri dengan mengakui apa yang menjadi kekesalan kita, apa yang menjadi kekecewaan kita. Sebelum kita melakukan semua itu, yang paling pertama yang bisa kita lakukan adalah kita lebih menyadari tentang kebutuhan diri kita. Apa yang paling membuat kita kecewa, apa yang paling membuat kita terluka, dan apa yang paling membuat kita sakit hati. Tidak ada yang benar-benar mencintai diri kita selain Tuhan yang sudah menciptakan kita, dan kita sendiri yang Tuhan berikan nurani. Maka dari itu, mulailah dari sekarang. Ajak diri kita bicara dan berani katakan, aku mencintai diriku
aku mengasihi diriku, dan aku menerima segala bentuk lebih dan kurang yang ada di dalam diriku sendiri. Selamat mencintai diri sendiri teman-teman. Sadari bahwa kita makhluk yang paling sempurna dari semua makhluk hidup yang Tuhan ciptakan. Maka tanggung jawablah terhadap kesempurnaan yang kita miliki itu kepada Tuhan dengan mengasihi diri kita sebaik-baiknya. Terima kasih sudah mendengar podcast saya, Yohana Bombol. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Tuhan memberkati. Jaga kesehatan ya teman-teman. Bye.